semuanya, kembali lagi di YouTube channel aku. Jadi di video kali ini tuh sesuai judul dan thumbnail yang kalian lihat di atas, hari ini tuh aku akan lanjut membahas terkait dengan buku The Power of Personality karya Tara Damaya. Dan dimana pada bab ini kita akan lanjut membahas terkait dengan kuasai kendali diri yang luar biasa. Kemampuan mengendalikan diri berdampak besar pada perilaku kita. Namun menguasai kendali diri bukanlah sesuatu hal yang mudah. Lebih banyak orang yang masih berjuang untuk mengendalikan diri daripada mereka yang telah berhasil melakukannya. Mengendalikan diri adalah tantangan yang cukup kompleks. Niat saja tidak cukup. Kita juga perlu yang namanya konsisten dan kerja keras. Manusia memiliki ego dan nafsu yang seringkali mengalahkan upaya kita untuk mengendalikan diri. Misalnya nih, saat kita berusaha untuk menjalani diet, tetapi di sisi lain kita sangat menyukai makanan. Hanya mereka yang memiliki tekad yang kuat untuk mengendalikan nafsu makan yang mungkin akan mencapai tujuan tersebut. Yakni mereka bisa menurunkan berat badan mereka. Untuk menguasai kendali diri, termasuk dalam hal sederhana seperti menahan nafsu makan, diperlukan beberapa strategi. Dan di video kali ini tuh aku akan membeberkan beberapa strategi untuk mengendalikan atau menguasai kendali diri. Yang pertama adalah niat dan tekad. Perbedaan antara niat dan tekad letak pada tingkat gairahnya. Niat lebih mengacu pada keinginan atau konsep yang masih berada dalam pikiran, sedangkan tekad melibatkan eksekusi atau tindakan yang nyata. Niat berperan sebagai langkah awal yang menentukan tujuan, sementara tekad memberikan kekuatan dan energi psikologis untuk menahan godaan yang bisa menghalangi pencapaian tujuan seseorang. Yang kedua adalah menetapkan tujuan yang spesifik. Untuk menguasai kendali diri, penting bagi kita untuk memiliki tujuan yang jelas. Tujuan ini akan menjadi panduan dalam mengambil langkah-langkah selanjutnya. Semakin spesifik tujuan tersebut, semakin besar kemungkinan kita bisa mencapainya. Jika tujuan tidak jelas, niat yang semulanya kuat bisa hilang karena tidak adanya tindakan yang konkret. Yang ketiga adalah menghindari godaan. Godaan akan selalu muncul dari berbagai arah, terutama ketika kita sedang berkomitmen untuk mencapai suatu tujuan. Godaan ini bisa menjadi beban, terutama jika kita tidak sepenuhnya menguasai kendali diri. Godaan untuk mendapatkan keuntungan atau kenikmatan lebih banyak bisa menghalangi pencapaian tujuan. Misalnya, para pejabat pada awalnya berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, dapat tergoda untuk menyalahgunakan dana publik. Yang keempat adalah pemantauan diri. Lakukan pemantauan terhadap kemampuan kita dalam mengendalikan diri dari waktu ke waktu. Hal ini akan membantu kita fokus pada aktivitas yang relevan dengan tujuan kita. Jika kita konsisten dalam satu hal, maka akan muncul aktivitas yang lain yang berkaitan dengan tujuan tersebut. Semisalnya, jika kita sudah konsisten dalam menjaga pola makan dan membatasi konsumsi makanan tinggi kalori, kita dapat mulai mengaktifkan olahraga rutin untuk membakar kalori. Buatlah rencana progresif baru untuk meningkatkan upaya kita, sehingga usaha sebelumnya tidak sia-sia. Yang kelima adalah menerapkan mode autopilot. Cobalah untuk membuat rencana dengan pendekatan jika maka. Hal ini akan menghubungkan situasi pemicu tertentu dengan tindakan yang konkret. Semisalnya, jika kita terpaksa menghadiri acara makan-makan, kita dapat memilih makanan yang rendah kalori. Teruslah melatih diri dengan pendekatan ini agar hubungan antara situasi dan respon yang diharapkan semakin kuat. Metode ini akan membantu kita mengontrol perilaku dan mencegah kehilangan tekad. Yang keenam adalah disiplin. Kedisiplinan adalah kunci utama dalam mengendalikan diri. Kelima strategi yang sebelumnya saya jelaskan itu tidak akan berhasil jika kalian tidak memiliki disiplin. Disiplin merupakan kemampuan untuk tetap konsisten dalam menjaga tindakan, perasaan, dan bahkan emosi agar selalu sesuai dengan rencana untuk mencapai tujuan, seperti dalam latihan militer. Kedisiplinan merupakan hal yang paling penting. Pelanggaran terhadap kedisiplinan akan berdampak pada sanksi. Konsep yang sama berlaku pada kendali diri. Jika kita tergoda untuk melanggar rencana, akan ada dampak dan risiko yang harus kita hadapi. Dan dengan menerapkan strategi-strategi tersebut, kita akan dapat menguasai kendali diri dengan lebih baik. Ingatlah bahwa mengendalikan diri adalah proses yang membutuhkan waktu, kesabaran, dan tekad yang kuat. Dengan konsisten dan kerja keras, kita dapat mencapai tujuan dan membangun perilaku yang lebih baik. Dan kita sudah masuk ke pembahasan terakhir. Dan untuk teman-teman yang ingin membaca buku atau membeli buku yang sama, yakni The Power of Personality, teman-teman bisa langsung klik link yang ada di bawah. Dan untuk outfit aku hari ini, aku juga akan taruh di link di bawah. And see you on my next video. Bye-bye.